Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Masih melanjutkan series The Daily Life of the Immortal King, dan ini adalah bagian terakhir dari season pertama. Wang Ling yang sudah bergabung dengan Iblis Katak berhasil membuat sekolah Lisu bangkit dalam pertandingan dan membuat sekolah Wusiju panik. Namun karena kepintaran dari Tang Jingse, sekolah Wusiju dengan cepat mengembalikan keadaan. Untung saja sekolah Lisu memiliki Surong yang juga sangat pintar dan membuat sebuah rencana untuk memenangi pertandingan ini. Dia mempercayakan satu altar kepada Chen Chao dan Wang Ling. Sedangkan dia dengan Gou Hua mencoba mengambil alih altar api. Mengetahui Wang Ling sudah menguasai altar air, membuat He Bufeng dan Tang Jingse tersenyum. Yang ternyata mereka juga sudah mengetahui rencana dari Surong. Tang Jingse pun meminta Jiang yang menyamar sebagai He Bufeng untuk pergi ke altar emas. Tang Jingse berjanji akan membantunya jika mereka memenangi pertandingan ini. Tapi sebelum pertarungan itu terjadi, kita lalu dibawa ke masa kecil dari Surong, yang mana dia ini dibawa untuk bertemu dengan Tang Jingse. Sejak tetapan pertama, mereka berdua pun saling bermusuhan. Bagaimana tidak, sejak dulu nenek moyang kedua keluarga ini sudah saling bermusuhan. Surong pun beradu kepintaran dengan Tang Jingse, seolah-olah mereka berdua ini sedang saling menggunakan sebuah pedang untuk menyerang satu sama lain. Kita lalu kembali ke masa sekarang. Surong yang berusaha untuk menguasai altar api harus gagal karena serangan dari Gou Hua malah meleset dan mengenai dirinya. Untung saja Surong yang adalah keturunan keluarga Sun sudah dididik untuk tidak boleh menyerah, apalagi kalah dengan keluarga Tang. Nah, di saat itu juga Tang Jingse pun datang dan langsung memarahi Liang Zheng. Surong pun tidak bisa untuk menguasai altar api karena harus berhadapan dengan Liang Zheng. Walaupun pedangnya sudah menancap di sana, tapi Surong harus memegangnya untuk menguasai altar api ini. Surong pun mencoba untuk memegang pedangnya, tapi Tang Jingse tidak membiarkan hal itu begitu saja. Dia pun merasa senang karena telah berhasil menghancurkan rencana yang dibuat oleh Surong. Nah, di saat Tang Jingse memarahi Liang Zheng, mereka pun mengetahui rencana dari Tang Jingse yang ingin menguasai 4 altar. Jadi Surong pun berpikir untuk menguasai altar api supaya skornya menjadi 2 sama. Tapi ternyata Tang Jingse tidak ingin pertandingan ini selesai dengan hasil imbang. Jadi dia pun meminta He Bufeng untuk pergi ke altar emas dan Xiaobi ke altar air. Tujuan Xiaobi bukanlah untuk menghadapi Wang Ling, tapi untuk mengawasinya. Dan jika Wang Ling pergi, dia akan menguasai altar air dan skor akan menjadi 1 sama. Jadi pertarungan di altar api dan altar emas akan menentukan hasil pertandingan kali ini. Yang berarti sekolah Lisu masih memiliki kesempatan untuk menang. Surong pun meminta Chen Chao untuk tetap menjaga altar emas. Chen Chao yang mendengar hal itu mengerti dan terus mencoba untuk menahan He Bufeng. He Bufeng mencoba untuk membuat Chen Chao marah dan memberitahu bahwa dia itu hanyalah beban untuk tim ini. Mendengar hal itu mengingatkan Chen Chao dengan perkataan dari ayahnya sendiri. Karena Chen Chao terus menghindar, membuat He Bufeng menjadi kesal. Dan dia ini pun ingin menggunakan kekuatan aslinya, namun sekarang mereka ini sedang dalam pengawasan. Joey menyadari He Bufeng memiliki sebuah rencana yang ternyata dia itu ingin memanfaatkan daun emas yang tajam untuk menyerang Chen Chao. Nah, di saat itu juga kita dibawa kembali dari ingatan ayah Chen Chao. Di saat dia ingin melatih anaknya, muncul sebuah kekuatan misterius ketika Chen Chao berusaha untuk melindungi orang-orang yang dia sayang. Dan karena itulah Chen Chao pun terus berusaha untuk menahan altar emas. Kembali ke altar api, di sana Surong meminta Gou Hua untuk pergi dan menyerahkan mereka kepada dirinya. Tang Jingse meminta Surong untuk mengaku kalah kepada dirinya. Tentu saja Surong tidak menyerah dan membuat Tang Jingse tertawa karena Surong tidak berubah sama sekali. Yang mana semasa kecil, Surong menangis karena tidak bisa menang dari Tang Jingse. Surong yang kesal pun kembali memulai pertarungan. Gou Hua hanya bisa melihat saja dan menyiapkan pedang rohnya. Yang ternyata pedang roh Gou Hua ini memiliki kekuatan yang besar, namun untuk membangkitkannya sangatlah sulit. Jadi mereka pun berencana untuk menggunakan pedang rohnya di saat kondisi dalam keadaan genting. Di sisi lain, Xiaobi yang sedang bosan merasakan ada sesuatu yang aneh. Kita pun langsung dibawa kembali ke altar emas. Walaupun Chen Chao sudah terluka, tapi dia ini tetap berusaha untuk melindungi altar ini.
Melihat hal itu, ayah Wang Ling meminta untuk menghentikan pertandingan karena dia takut jika Wang Ling mengetahui hal itu, semua orang di dunia ini akan mati. Kembali ke altar api, walaupun sudah kelelahan, Surong masih juga tidak menyerah. Begitu juga dengan Chen Chao yang masih terus berjuang, namun tetap saja tidak berhasil. Nah, di saat itu juga, Xiaobi pun menghubungi Tang Jingse dan memberitahu bahwa di altar api dan emas muncul kekuatan yang sangat besar. Yang ternyata kekuatan itu berasal dari Gahua dan Chen Chao. Ternyata untuk menggunakan pedang rohnya, Gahua meminta bantuan dari pedang roh milik Surong. Tang Jingse tidak menyangka Surong akan mengorbankan roh pedang kesayangannya. Gahua dan Chen Chao pun segera menyerang musuh mereka untuk memenangi pertandingan ini. Tang Jingse yang melihat hal ini menyadari Surong sudah berubah, yang mana Surong menjadi lebih kuat ketika bersama teman-temannya. Gahua dan Chen Chao pun telah berhasil menahan mereka untuk menguasai altar, dan altar api pun telah berhasil dikuasai oleh sekolah Lishu. Direktur Shi merasa sekolahnya lah yang akan menang karena barang mereka hampir penuh. Namun tanpa diduga, altar kayu sudah dikuasai oleh sekolah Lishu dan memperlambat bar sekolah Wushiju. Ternyata di sana sudah ada Wang Ling, yang mana ini adalah rencana dari Surong. Jiang yang sudah sangat marah tidak bisa menahan dirinya lagi dan langsung menyerang Chen Chao. Sebelum mengetahui apa yang telah terjadi, kita dibawa bagaimana Wang Ling bisa menempati altar kayu. Karena bagaimanapun, Xiaobi terus-menerus mengawasi Wang Ling. Setelah Xiaobi mendengar Tang Jingse dan Ling Jing telah kalah, dia pun berusaha untuk pergi ke altar bumi. Namun di saat itu juga dia terkejut karena altar kayu sudah dikuasai oleh Wang Ling. Yang ternyata Surong memanfaatkan kekuatan dari Wang Ling yang tidak bisa dirasakan oleh Xiaobi untuk mengecoh mereka. Dan ternyata yang menjaga altar air adalah iblis katak yang berpura-pura menjadi Wang Ling. Dia sudah tahu sejak tadi Xiaobi sudah berada di belakangnya. Xiaobi pun ketakutan dengan sosok di hadapannya ini. Surong mencoba untuk menghubungi Chen Chao namun tidak terjawab. Gahua menenangkannya karena dia merasa Chen Chao sedang berhadapan dengan He Bufeng dan meminta Surong untuk ke altar bumi. Ayah Wang Ling menanyakan kondisi di altar emas karena dia khawatir di sana akan ada sesuatu yang membuat Wang Ling marah. Di sini kita diberitahu bahwa Wang Ling sejak kecil tidak peduli tentang menang atau kalah dan terus mengasingkan dirinya dari orang-orang di sekitar. Akibat sifatnya yang dingin, Wang Ling pun selalu dijauhi oleh teman-teman sekolahnya. Dan perlahan-lahan arti kehidupan bagi Wang Ling sudah tidak ada lagi. Wang Ling pun berencana untuk menutup semua emosinya hingga dia pun bertemu dengan Surong yang layaknya cahaya yang cerah untuk menerangi kehidupannya. Di saat dia bersama dengan Surong, emosi dari Wang Ling perlahan-lahan mulai kembali dan pertemuan dengan teman-temannya membuat Wang Ling kembali bisa merasakan arti dari sebuah kehidupan. Di sisi lain, Gahua sangat kaget dengan apa yang telah terjadi kepada Chen Chao dan iblis katak pun merasakan ada sebuah bahaya. Scene kembali kepada Wang Ling yang mana dia ini sudah berada di altar bumi. Wang Ling merasa bingung tindakan apa yang harus dia lakukan, bahkan Jingke sampai bisa merasakan emosi dari Wang Ling. Wang Ling berusaha menahan kesenangannya jika nantinya mereka ini berhasil memenangi pertandingan. Wang Ling pun menancapkan pedangnya sambil berusaha menahan emosi, ditambah dia itu terus memikirkan wajah senang dari Surong. Akibat emosinya tidak terkendali, Wang Ling mencoba melepaskan pedangnya, tapi untung saja Surong datang untuk membantunya dan emosi dari Wang Ling pun bisa terkendali. Sekolah Lishu pun sudah berhasil menempati 5 altar. Guru Pan pun tidak menyangka bahwa Wang Ling dan Surong saling berkencan. Nah, di saat para guru melihat lokasi altar emas, mereka pun terkejut karena Chen Chao sudah terluka parah. Direktur Shi tidak tahu apa yang telah terjadi karena dia sudah menyiapkan pertahanan yang tidak bisa dirusak oleh sekolah menengah. Kembali kepada Wang Ling, di saat mereka saling berbicara, Jiang pun datang dan langsung menghabisi Surong dengan melepaskan jiwa dari tubuh manusianya. Melihat hal itu, seketika membuat emosi dari Wang Ling meledak dan menghancurkan segelnya. Iblis katak menggunakan kekuatannya untuk menghentikan waktu, namun kekuatan dari Wang Ling sangatlah besar dan dia itu pun dengan mudah lepas dari kendali ruang dan waktu.
Jiang pun akhirnya mengetahui bahwa Wang Ling lah yang telah melindungi Surong selama ini. Dia pun berusaha untuk menyerang Wang Ling, tapi itu semua sia-sia saja. Karena sekarang perbedaan kekuatan mereka ini sangat jauh berbeda. Wang Ling yang terus mengamuk berusaha untuk menghabisi Jiang, tapi Wang Ling segera menghentikan serangannya itu di saat dia mengingat Surong. Wang Ling, dia pun berusaha untuk mengobati Surong, namun itu tidak berhasil karena serangan dari Jiang telah menghancurkan jiwa Surong. Iblis Katak meminta Wang Ling untuk menyerah, dan walaupun Surong terlihat seperti masih hidup, itu karena dia telah menggunakan kekuatan waktunya. Dan jika Iblis Katak menghentikan kekuatannya, maka tubuh Surong akan menjadi dingin. Wang Ling akan melakukan cara apapun untuk menyelamatkan Surong, bahkan jika dia harus menggunakan semua kekuatannya. Namun Iblis Katak juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan karena ini adalah tentang kehidupan. Wang Ling pun mengingat masa lalunya dan merasa apakah dia ini harus kembali sendirian lagi. Air mata pun terus mengalir dari wajah Wang Ling sambil dia ini menatap Surong. Dan akhirnya Wang Ling pun memutuskan untuk menata ulang dunia ini. Namun sayangnya, Surong tetap saja tidak bisa diselamatkan. Jingke memberitahu bahwa kehidupan yang sudah hilang tidak bisa diperbaiki lagi. Bahkan kekuatan penyembuhan dari Wang Ling pun tidak bisa memperbaiki jiwa dari Surong yang telah hancur. Wang Ling terus berusaha untuk mengatur ulang dunia ini, namun hasilnya tetap sama saja. Karena waktu sudah dia hentikan, Iblis Katak meminta mereka untuk memikirkan apa yang harus mereka lakukan. Walaupun kekuatan Iblis Katak adalah mengendalikan waktu, tapi itu hanyalah sebuah kekuatan spiritual yang diubah menjadi kecepatan cahaya. Dan jika dia pun bisa kembali ke masa lalu, itu hanyalah sebuah teori yang membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar. Wang Ling pun memilih untuk mencobanya dan mengambil kembali kekuatan spiritualnya. Walaupun Wang Ling harus melawan hukum langit, dia ini tetap akan menyelamatkan Surong. Bahkan Wang Ling bersedia berhadapan dengan Five Thunder daripada kehilangan Surong. Iblis Katak pun tertarik dan akan menyerahkan dirinya untuk membantu Wang Ling. Kita pun dibawa ke awal series ini di saat Wang Ling masuk sekolah di Shu. Kejadian hampir sama pada episode pertama, namun kali ini yang membantu Wang Ling bukan Surong, melainkan Cincau dan Gohua. Wang Ling mulai merasakan ada sebuah kejanggalan dan bahkan Dini melihat bayangan dari Surong. Dia terus melihat bayangan Surong dimanapun dia berada dan terus mengejarnya, namun semua itu hanyalah sebuah ilusi dari Wang Ling. Yang ternyata ini adalah dunia baru yang diciptakan oleh Wang Ling di saat dia dengan Iblis Katak bergabung. Mereka membuat berbagai dunia baru dengan kekuatan spiritual yang sangat besar. Namun akibat melakukan hal ini terus-menerus sama saja dengan menghancurkan dunia asli. Xin Lao berpindah ke dunia bawah. Raja baru yang bernama Yan Xiaolu merasakan sebuah getaran yang kuat dari dunia atas. Nah, di saat itu juga ternyata Surong berada di sana yang membuat Yan Xiaolu kaget karena di hadapannya ada pewaris dari grup Hugua. Mereka mencoba menenangkan Surong dan memberitahu bahwa dia ini sedang berada di dunia mimpi. Kembali kepada Wang Ling, di sini dia bersama teman-temannya pergi ke taman bermain yang mana dia dan Surong pernah datang kemari. Di saat mereka bermain ramalan, Cincau dan Gohua mendapatkan ramalan yang membuat mereka sangat kecewa. Nah, di saat Wang Ling mencobanya, dia itu tidak mendapatkan ramalan dan malah menghancurkan tempat itu. Kembali ke dunia bawah, Yan Xiaolu kerepotan karena perbuatan dari Wang Ling yang terus-menerus membuat dunia baru. Dia pun akhirnya meminta mengembalikan jiwa Surong kepada Wang Ling. Nah, di saat kondisi sedang kacau-kacaunya, Surong pun bangkit kembali dan membuat Jingke terkejut. Kembali kepada Wang Ling, dia yang bersiap naik kincir angin memberitahu kedua temannya bahwa dia ini merasa telah datang kemari dengan orang yang sangat spesial bagi dirinya. Namun kedua temannya tidak tahu apa yang dimaksud oleh Wang Ling. Nah, di saat mereka naik kincir angin, Wang Ling pun menangis karena walaupun dia ini sedang bahagia, tapi dia itu merasakan ada sesuatu yang sangat dia cintai telah menghilang. Di sisi lain, Jingke memberikan kilas balik kepada Surong mengenai kejadian tadi.
Surong pun mengerti dengan apa yang telah terjadi saat ini. Karena Wang Ling sudah menjadi sang pencipta dunia baru, jadi jika mereka tidak menghentikannya sekarang, maka dunia ini akan hancur. Surong pun setuju dan dia ini tidak takut untuk menyelamatkan seseorang yang dia cintai. Mendengar semangatnya itu, Jingge pun membantu Surong untuk menyelamatkannya. Wang Ling yang tidak mengenali Surong terus menyerangnya, tapi untung saja Surong bisa menghindari dan menahan semua serangan dari Wang Ling. Hingga Surong pun berhasil membangunkan Wang Ling dan membuat dia itu mengingat semua kenangannya bersama Surong. Surong pun telah berhasil membawa Wang Ling kembali. Kilas balik pun terjadi di saat Jiang masih menyamar menjadi Hebu Feng. Dia yang marah mencoba untuk menyerang Chen Chao. Tapi untung saja di saat itu juga Wang Ling menyerangnya supaya Jiang tidak menyerang Surong. Sky Shu pun berhasil memenangi pertandingan pedang roh dan membuat semua orang bangga kepada mereka. Dan lebih penting lagi, Surong tidak mati dan Wang Ling tidak mengamuk. Iblis Katak bertanya kepada Wang Ling, apakah keputusan itu tidak menyakiti dirinya. Kita dibawa ke waktu sebelumnya, yang mana sekarang ini mereka tidak bisa keluar dari waktu yang telah terhenti karena akibat perbuatan Wang Ling yang telah membuat kekacauan di berbagai alam semesta. Namun ada satu cara untuk mereka bisa keluar dari tempat itu. Karena Surong telah berhasil memecahkan kedua dunia, jadi terbentuklah lingkaran waktu dan cincin waktu. Jadi intinya, mereka ini bisa kembali ke masa lalu, namun akibatnya semua ingatan dari Surong tentang kejadian ini akan menghilang. Surong meminta Wang Ling untuk tidak khawatir karena menyelamatkan dunia ini adalah hal yang penting. Dan dia yakin berapa kali pun dia terlahir kembali, dia itu akan selalu bersama Wang Ling. Iblis Katak meminta Wang Ling untuk tidak berada di sini karena sekarang hubungan dia dan Surong kembali ke sedia kala. Sky Shu pun berhasil memenangi pertandingan ini dan Jiang pun sudah dikepung oleh pasukan dari Joey. Wang Ling hanya berharap kedamaian di dunia ini dan segelnya pun kembali diperbarui. Dan di akhir season 1 ini, Wang Ling meminta Iblis Katak untuk kembali ke masa lalu di saat kejadian dia ditangkap oleh Jiang. Tapi Mimin tidak tahu apa yang akan Wang Ling lakukan, apakah untuk mengambil mik remes yang sempat tertinggal ataupun untuk menghentikan penyerangan Jiang di saat dia ditangkap itu. Jika ada yang tahu apa yang sedang Wang Ling lakukan, tolong beritahu kita dan season 1 pun telah selesai. Oke, untuk season 1, The Daily Life of the Immortal King sudah selesai kita bahas. Dan sekedar informasi saja, season kedua akan segera rilis akhir bulan ini. Bagi yang baru bergabung maupun yang sudah lama bersama Ruang Film, Mimin ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembawaan bagian pertama hingga bagian kelima dari season pertama The Daily Life of the Immortal King. Oke, mungkin itu saja yang bisa Mimin ceritakan tentang alur dari Donghua The Daily Life of the Immortal King. Terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti dari awal pembahasan series ini dan sampai selesai. Jika kalian ada pendapat yang lain atau kurangnya pembahasan dari Mimin, dipersilakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan bagi yang mau sarankan apalagi yang harus kita bahas, langsung komen aja. Sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.